Cornerstone, shalom. Shalom. Sekali lagi mana suaranya anak-anak muda, shalom Cornerstone. Shalom. Aku mau sama-sama kita pada hari ini lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, teman-temanku. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita datang dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang sangat baik. Dan pada sore malam hari ini, kami datang di tempat ini untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bertemu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Engkau yang buat kami terbang Tuhan. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti, Kau mengerti setiap tetesan air mata kami. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Biar teman-teman menyanyikan lagu ini. Penuh kerinduan hati kami Bapa. Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku. Buat kami terbang, Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan
biar teman-teman sendiri. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Ya Tuhan, Kau mengerti setiap tetesan air mata kami. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh karena Kau sangat baik bagi setiap kami, Tuhan. Engkau teramat baik, Bapa. Sungguh kasih-Mu Kau nyatakan, Tuhan, bagi setiap kami, bagi setiap kami. Kau Bapa yang baik, selalu memelihara. Ralamana shikaya ralamana kana. Kami sembah Kau, Tuhan. Walau teramat sering kami menyakiti hati-Mu, Bapa, tapi kami terus yakin dan percaya bahwa Engkau Yesus akan selalu dan akan terus mengasihi setiap kami. Kinaralamana shikaralamana yaralamana lamana. Kau mengasihi. Ralamana shikaralamana. Dalam lagu ini teman-teman berkata, Engkau Bapa yang sangat baik. Walaupun sering manusia melihat rupa kita, bahkan terlalu sering manusia menyakiti kita, teman-temanku. Mungkin pada sore malam hari ini kita datang dalam pergumulan yang sangat besar. Orang-orang terdekat kita menyakiti kita, orang tua kita menyakiti kita, teman kita, bahkan pasangan kita menyakiti. Tapi lagu ini mengingatkan kita pada sore malam hari ini, kita mempunyai Tuhan Yesus yang akan selalu mengasihi setiap kita, teman-temanku. Oleh karena itu jangan pernah berfokus lagi sama manusia, teman-temanku. Lagu ini mengingatkan kita bahwa ayo kita mau sama-sama fokus sama Tuhan. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Entah apapun mereka, manusia yang menyakiti kita.
Tapi kita mau tetap pandang Tuhan kita. 1-2 menit ke depan, aku mau kita sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau boleh taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi teman-temanku. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Katakan, Bapa kami pada sore malam hari ini, kami gak mau berfokus lagi pada orang lain. Tuhan, pada sore malam hari ini, walaupun teman kami, walaupun keluarga kami menyakiti hati kami, tetapi kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, datang pada hari ini, ingin mengasihi Engkau Bapa, seperti Engkau mengasihi setiap kami. Angkat penyembahanmu teman-temanku, nyatakan bahwa Engkau mengasihi Bapamu di surga, bahwa Engkau mencintai Dia. Kami mengasihi-Mu. Jangan mau ketinggalan teman-temanku. Fokus sama Tuhan. Jangan kita tengok kanan kiri kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Peluk kami Bapa, peluk kami Tuhan. Oh Kau mengasihi setiap kami. Salaman siapa lama, alaman siapa lama, kita lama ya siapa terus Tuhan jamah setiap kami Bapa. Oh siapa ya benar Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kita lama siapa Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami sungguh haus akan kasih sayang-Mu Tuhan. Bolehkan kami sekali lagi menikmati hadirat-Mu Bapa. Teman-teman yang berbisa bahasa roh, ayo berbahasa roh sama-sama teman-temanku. Kalau belum dikaruniai, bisa bilang haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Kami mau datang, serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan.
kami mau jadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang seluruh masa depan kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You're the center of it all. Jesus, you're the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're my center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. 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 Oh, Jesus. Every praise, every worship, all unto you. It's all about Jesus. Dengan senang dengan senang angkat suaramu, sembah Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sembah Dia. Dengan senang hati kami datang Tuhan. Bawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik. You're the center of my life. You're the center of my soul. Jesus, there is none like you. There is none like you. Sembah, 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 puji, puji, puji. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sambil perlahan kita bangkit berdiri teman-teman. Yesus, ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di sini, Engkau yang bergerak di sini, Engkau yang berdaulat di sini Tuhan. Engkau yang mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau yang penuhi setiap kami Tuhan. Engkau yang puaskan segala kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, bekerjalah di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat kami buka kedua tangan kami, kami buka hati kami dan menyembah Engkau Tuhan. Kau hadir, Kau bekerja di tempat ini.
Kau melawat setiap kami. Oh, Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan kelegaan. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir di sini Tuhan. Bergerak di tempat ini, penuhi setiap kami. Oh Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Kami naikkan pujian kami bagi Allah, sebab tiada yang lain. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, yes, you're the center of my life. Everything revolves around you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Lebih lagi, from my heart, Jesus, you're the center. All about you, only you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Oh, it's all about you. To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, it's all about you. Yes, it's all about you. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu di hati kami. Kami mau bersandar lebih lagi. Kami mau memuji lebih lagi bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap memuji lebih Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Kita belajar lagu baru teman-teman hari ini. Dan saya rindu kita semua bergerak bersama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side.
kedua tangannya tinggi-tinggi, beri sorak kemuliaan lagi dong buat Tuhan kita yang paling keras. Woo! Tepuk tangan tinggi-tinggi ya. Katakan apa yang tak pernah dilihat. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah bentuk hatinya di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya Allah sanggup, lambaikan tangannya bareng-bareng. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita sanggup, amin. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percayalah kita sanggup, lambaikan tangannya. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang sama. Katakan yes. Mari sama-sama teman-teman kita tepuk tangan. Segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sekarang ke kanan kiri ya. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Siapa yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Kita kasih tos kanan kiri, katakan, ayo lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Sekali lagi Cornerstone, mana suaranya, katakan wuh. Aku mau ajak kita sama-sama lompat ya. Dari bawah terus lompat. Oke? Nanti waktu lompat harus lompat paling tinggi. Yang mau lompat paling tinggi katakan amin. Yes. You are here.
addict, I can feel it. Come on, believe our praise. With our heart, with heart open now. Siapa lompat lagi buat Tuhan? Hitungan ketiga. 1, 2, 3, down. Make it louder, any other. Praise goes up. Kurang tinggi ya praise goes up-nya. Yang paling bawah praise goes up. Praise goes up. Lebih bawah lagi teman-temanku. Oh, kurang jongkok. Kurang jongkok ya. Your hand comes down. Jongkok. Amin. We shout our praise. We celebrate. You are worthy, oh Lord. Siapa lompat? Terina di sana. Louder, make it louder than any. Come on, lift him up. Hey, lompat lagi ya. 1, 2, 3, down. Di sana praise, make it louder. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, teman-teman. Haleluya. Silakan duduk teman-temanku. Kita diberi kesempatan untuk memberi korban yang terbaik. Sebelum itu kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali memuji, menyembah-Mu. Kami sekarang diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik atas kami ya Bapak. Kami memberi karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Cornerstone, selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian simak. Sebelum itu, untuk teman-teman yang sudah terbiasa cashless, bisa langsung scan QR Code yang ada pada LED untuk memberikan persembahan. Buat teman-teman yang pertama kali datang hari ini, kami ucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa jadi tempat kalian untuk bertumbuh dan semakin dekat lagi dengan Tuhan.
Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan di tempat ini, dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan proses rekrutmennya, bisa menghubungi teman-teman Asher atau menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community, atau biasa dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam, sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk info jadwal BYC di tiap wilayah, bisa menghubungi teman-teman Asher. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore, akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Puji Tuhan, mari teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Buka hati kita bersama. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Seperti Kau, ku sembah Kau, Raja damai, itu yang
hormat kemuliaan hanya kami tujukan pada satu-satunya Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang sangat baik, kami ucapkan kasih kami Tuhan atas kesempatan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau sendiri yang menyertai dan memberkati lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah juga Kau memberikan kepada setiap dari kami Tuhan tanah hati yang subur yang Tuhan, supaya benih firman ini dapat bertanam kuat dalam setiap hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang berdampak bagi kehidupan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom Cornerstone. Gimana kabarnya? Oke, kasih salam dosan kanan kiri dong. Katakan shalom, selamat datang, Tuhan memberkati. Selamat datang di bulan yang baru. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Oke, kita sudah masuk di bulan Maret. Dan mungkin buat teman-teman yang follow Instagramnya Cornerstone sudah tahu bahwa di bulan ini kita akan belajar satu tema baru. Ya, judulnya adalah orang tua teladan. Ya, lebih tepatnya sebenarnya kita membahas tentang fatherless ya. Jadi kalau buat saya pribadi ini tema yang cukup unik dan fresh, karena selama saya berjemaat di sini saya belum pernah juga belajar tentang fatherless ini. Untuk itu ya kiranya sama-sama selama sebulan ini kita akan belajar banyak. Sebenarnya fatherless itu seperti apa sih? Oke, sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman di sini. Teman-teman di sini ada yang tinggal sama orang tuanya? Boleh angkat tangan dong. Angkat tangan. Oke. Ada yang tinggal ngekos sendirian? Ada? Oh, ada juga ya. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi saya cuma mau survei aja. Ya, terlepas dari itu semua. Oke, jadi bersyukurlah buat teman-teman yang masih bisa tinggal sama orang tua. Itu suatu privilege khusus dan jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan tersebut. Saya cuma bisa bilang itu aja sih. Oke, karena di awal, bisa di multimedia bisa minta tolong ditampilkan. Oke, jadi pada malam hari ini judul khotbah saya akan saya beri judul Heartbreak Kid, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu anak yang patah hati. Ya, jadi ini ada kaitannya sama tema bulanannya ya. Oke. Boleh dibuka slide selanjutnya. Oke, jadi kalau saya searching di internet, jadi menurut Edward Elmer Smith, seorang psikolog Amerika, fatherless itu adalah hilangnya peran ayah di rumah, baik fisik maupun psikologisnya. Jadi di sini kita akan bahas tentang kehilangan sosok ayah itu. Entah itu mungkin alasannya ada yang meninggal dunia, maaf ya. Terus mungkin ada yang mungkin ditinggal atau broken home misalnya. Atau yang paling parah adalah orang tua ayah itu ada di rumah, tetapi perannya nggak berjalan secara maksimal. Jadi pada malam hari ini saya khusus akan men-sharingkan beberapa fakta ya, yang menunjukkan bahwa fatherless ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak. Oke, next slide selanjutnya. Oke, kalau teman-teman cermati ya, ini fakta yang terjadi barusan saja terjadi. Ya, kalau teman-teman tahu, ya ada seorang anak SD bunuh diri, gantung diri di Banyuwangi. Usut punya usut, alasannya karena dia dibully, karena tidak punya ayah. Ya bisa dibilang yatim ya. Ketika saya baca berita ini, sungguh ironi ya.
kalau teman-teman juga mengikuti beritanya, bayangkan ya, anak SD sudah harus menanggung beban yang begitu beratnya. Anggapannya sampai depresi. Dan akhirnya kemungkinan terburuknya adalah ya sampai gantung diri. Ini kenyataan ya, ini fakta ya. Ini baru fakta pertama ya. Oke, kita buka di Alkitab juga tercatat hal yang sama ya. Oke, next selanjutnya. Oke, jadi kita buka di Yohanes 14 ayat 6 sampai 8. Oke, saya kasih buat kesempatan teman-teman untuk cari dulu mungkin. Atau mungkin kalau mau baca di depan juga nggak apa-apa. Oke, judul perikop sudah ketemu semua ya teman-teman. Oke, judul perikopnya apa? Judul perikopnya apa teman-teman? Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Oke, jadi langsung aja kita baca di ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jadi ini adalah kejadian ketika Tuhan Yesus sedang berbincang sama murid-muridnya ya. Jadi kalau kita baca ke atas, itu juga ada Thomas yang ngobrol sama Tuhan Yesus. Dan di sini saya mau menekankan yang ayat yang ke-8 itu loh. Yang dimana Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jadi kita bisa tahu bahwa di sini juga Filipus seolah-olah dia kehilangan seorang ayah ya. Setiap dari kita, setiap anak itu pasti ada campur tangan dari ayah dan ibu. Itu sudah pasti kan. Tetapi sekali lagi yang terjadi adalah di manakah peran ayah sesungguhnya? Bukan cuma sekedar hadir ya, tetapi apakah ikut berperan dalam pola pengasuhan seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman baca ya, kalau saya baca di bahasa Indonesia masa kini, sudah cukup bagi kami itu kata lainnya adalah memuaskan. Jadi Filipus ini juga bisa dikatakan dia haus akan kasih sayang seorang ayah. Sampai dia bertanya-tanya sama Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu." Karena dia selama hidupnya juga nggak pernah mengalami kasih sayang seorang ayah itu seperti apa sih. Jadi di zaman Tuhan Yesus sendiri, fatherless ini juga sudah terjadi. Oke, next slide selanjutnya. Oke, hasil survei yang pernah dilakukan di Amerika bahwa 80% anak yang bermasalah ternyata tumbuh tanpa peran ayah. Jadi ceritanya pada waktu itu di Amerika sedang terjadi tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dan pada waktu itu yang memimpin adalah Presiden Obama. Dan waktu itu Presiden Obama memerintahkan para stafnya dan juga para peneliti untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari tingkat kriminalitas yang tinggi ini. Dan ternyata setelah diselidiki penyebabnya adalah nggak adanya peran ayah dalam hidup anak-anak yang terlibat dalam kriminalitas ini. Kalau itu di luar negeri ya. Sekarang kita bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Jadi di tahun 2017, yaitu kebetulan waktu itu yang menjabat Menteri Sosial adalah Ibu Khofifah, yang saat ini beliau juga menjadi Gubernur Jawa Timur. Jadi pada waktu itu Ibu Khofifah mengadakan juga penelitian bahwa di sini dikatakan bahwa dia menemukan bahwa ternyata negara kita Indonesia ini, negara yang kita cintai ini
itu berada di peringkat ketiga dunia, fatherless country. Bayangkan ya, di antara 200 sekian negara, kita nomor 3. Ini bukan prestasi yang membanggakan ya, tapi ini sungguh ironi sih. Dan ini fakta yang harus kita pahami. Dan mungkin kalau kita lihat di realitas sekarang, saya nggak tahu apakah di lingkungan pergaulan teman-teman atau teman-teman sendiri saat ini juga mengalami fatherless. Ya, tapi ini fakta yang berbicara. Sekali lagi, saya bilang fakta yang berbicara. Peringkat ketiga. Jadi bisa dibayangkan bahwa dampaknya itu sangat luar biasa. Ya, kalau di Amerika tingkat kriminalitas sangat tinggi, ya bisa jadi juga di Indonesia kalau mau ditelaah lebih jauh penyebabnya tingkat kriminalitas kita yang tinggi. Bahkan kalau saya baca berita-berita akhir-akhir ini ya, yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda, ya bisa dikatakan salah satu penyebabnya juga nggak ada peran sosok ayah. Nah, hal ini bisa terjadi juga karena di Indonesia sendiri paradigma seorang suami atau seorang ayah itu tugasnya hanya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Sedangkan untuk urusan anak-anak rumah tangga itu adalah tugasnya seorang ibu atau seorang istri. Tapi kan hal ini kan nggak bisa terjadi kan. Ketika dalam sebuah rumah tangga harus ada kerjasama antara dua orang individu dalam merawat seorang anak. Gak hanya peran ibu, tapi juga peran ayah itu juga dibutuhkan. Dan seringkali yang menjadi kendala adalah karena ayah sudah banting tulang kerja, ya kan, terus dari pagi sampai sore mungkin malam, ketika sampai rumah sudah capek, otomatis sudah nggak ada waktu lagi untuk ngurus anak. Ya akhirnya cuma mungkin ongkang-ongkang kaki seperti itu, karena paradigmanya sudah salah. Nah, jadi hal ini juga menjadi penyebab sebenarnya. Nah, sebegitu krusialkah peran ayah? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ibu itu tetap memegang peranan penting ya dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Setiap dari kita tuh pasti tumbuh dari juga peran kerjasama antara ibu dan ayah kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seorang ayah itu juga hadir, ikut menemani dalam proses pengasuhan tersebut? Jadi itu pertanyaan sih, yang mungkin bisa kita refleksikan juga pada setiap dari kita. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasa, iya kok, aku juga merasa seperti itu. Ayahku mungkin di rumah, papaku mungkin di rumah. Tetapi sekalipun dia nggak pernah tanya sekalipun kabar. Tapi saya juga mengucapkan berbahagialah buat teman-teman yang bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang benar-benar dekat, yang benar-benar mau berkomunikasi, yang ngajak ngomong, gimana kabarmu nak? Berbahagialah teman-teman yang seperti itu. Oke, next selanjutnya. Oke, jadi kita lihat lagi ya efeknya ketika seorang ayah itu nggak berperan secara maksimal. Ini ada juga buktinya nyata ya di 1 Raja-Raja 1, kita buka aja sama-sama. Oke, sudah ketemu semua teman-teman. 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Oke, kalau mungkin buat teman-teman yang mau lihat di layar juga boleh. Mungkin saya ceritakan dulu ya. Jadi latar belakangnya kejadian ini adalah pada waktu itu Raja Daud sudah memasuki masa pensiun, anggapannya seperti itu ya.
Lalu dia itu mau menyerahkan kekuasaannya. Tapi di waktu itu tiba-tiba salah satu anaknya itu ingin menjadi raja. Oke, kita baca ya ayatnya di mulai ayat yang kelima ya. 1 Raja 1 ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Nah, Adonia ini salah satu yang padahal kan sebenarnya dari nubuatan dari firman Tuhan yang dikatakan pada Daud adalah yang akan menjadi penerus dari tahta kerajaan itu adalah Salomo kan. Nah, tapi di sini ceritanya Adonia itu mau mengkudeta. Bahkan kalau kita baca nanti, teman-teman baca di rumah di ayat setelahnya, itu Adonia itu bisa dikatakan ya anak yang kurang baik sih. Ya bisa tercermin di sini. Ayahnya tuh masih ada, tapi dia sudah mau mengkudeta kekuasaan. Dia mau menjadi raja. Itu kan suatu hal yang kurang ajar kan. Ya ayahnya belum meninggal, dan dia tahu bahwa sebenarnya tampuk kepemimpinan itu bukan jatuh ke tangan dia gitu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia sampai harus ibaratnya nanti yang kuda-kuda itu ya, kalau kita relate ke zaman sekarang itu ibaratnya kalau anak presiden itu dia ngambil mobil dinas kepresidenan, terus manggil ajudan-ajudannya supaya ngikut dia. Jadi seperti itu penggambarannya kalau kita relatekan ke zaman sekarang ya. Oke, jadi dari Adonia ini sebenarnya kita bisa belajar ada 3 poin sih sebenarnya. Oke, next slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah bisa dikatakan Daud itu tidak pernah memperhatikan anaknya. Ya, seorang ayah ketika tahu anaknya memperhatikan di sini dalam arti ya mungkin berkomunikasi ya toh. Terus kemudian juga menanyakan kabar, tapi di sini bisa dilihat bahwa ayahnya itu sama sekali cuek sama Adonia. Dan akhirnya juga poin kedua tuh membiarkan Adonia berperilaku sesuka hati. Ya, akhirnya anaknya jadi liar kan. Karena nggak ada ayah yang menegur, nggak ada ayah yang mengingatkan, nggak ada ayah yang memberi gimana sih caranya harus bertindak. Bahkan akhirnya sampai Daud ini juga bisa dikatakan nggak pernah mengoreksi kesalahan, karena di sini disebutkan bahwa selama hidup ayahnya belum pernah menegur dia. Bayangkan ya, bayangkan kalau selama ini kita berbuat salah lalu kita nggak pernah ditegur, apa yang terjadi? Kita nggak tahu itu salah, karena menurut kita itu benar. Yang menurut orang lain salah, tapi karena kita nggak ada yang menegur, ya sudah, kita cuek-cuek aja. Hidup kita jadi sembarangan. Jadi ini yang terjadi sama Adonia ya. Bahkan sampai di akhir kehidupannya, bahkan sampai Adonia akhirnya dia dihukum mati. Jadi akhirnya mengenaskan. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, izinkan saya juga men-sharingkan beberapa fakta ini ya. Lebih tepatnya teori. Jadi di sini dikatakan dampak secara psikologis menurut teori psikologi analitis seorang tokoh psikologi terkenal yaitu Carl Gustav Jung mengatakan bahwa sosok ayah itu mewakili sisi maskulin. Ya, kalau
Kalau sosok ayah maskulin, sosok ibu itu feminim. Jadi teorinya seperti itu ya. Jadi penyeimbang dari sisi kelembutan seorang ibu. Nah, poin pertama untuk anak putra. Sosok ayah itu adalah role model ketegasan. Ya. Jadi maskulin itu bicara tentang ketegasan. Dan ketika seorang anak putra nggak mendapatkan sosok ayah yang teladan, salah satu yang terjadi adalah ya fenomena juga yang terjadi sekarang ini juga banyak, yaitu LGBT, homoseksual. Itu salah satu penyebabnya juga bisa dikarenakan nggak adanya sosok ayah, nggak ada yang sosok menjadi panutan dan teladan, nggak ada yang memberi arahan. Oh, harusnya seorang pria itu harus seperti ini. Ini bagi seorang anak putra ya. Oke, yang poin kedua untuk anak putri. Sosok ayah adalah pria idaman. Oke, kalau zaman sekarang mungkin banyak yang mengatakan bahwa ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Dan karena hal ini, ketika seorang anak putri kehilangan sosok ayah, dampaknya juga nggak baik. Dampaknya dia akan haus akan kasih sayang, karena dia nggak mendapatkan peran ayah. First love-nya, bayangkan ya, first love. Dan nggak jarang juga akhirnya jadi nakal. Jadi kenakalan remaja, tawuran segala macam itu bisa jadi disebabkan karena nggak adanya peran ayah. Saya punya fakta lain ya. Saya pernah punya teman cewek. Ini true story. Jadi dia cerita bahwa dari kecil dia nggak punya, kehilangan sosok ayah anggapannya. Dan akhirnya yang membuat dia akhirnya haus akan kasih sayang. Dan hal itu yang juga mendasari dia untuk cari di luar. Dan singkat cerita, yang terjadi adalah MBA. Dan dia mengakui sendiri bahwa karena dia kehilangan sosok itu, makanya dia nekat melakukan hal tersebut, yang padahal dia tahu sebenarnya hal itu efeknya buruk. Jadi ini salah satu bukti nyata bahwa sebegitu pentingnya peran ayah dalam kehidupan setiap dari kita, baik itu yang pria maupun yang wanita, cowok maupun cewek. Yang ketiga adalah sisi maskulinitas ayah itu mengajarkan soal ketegasan dan kedisiplinan, yang mengajarkan mana yang boleh, mana yang enggak. Bagaimana sih caranya mengambil sebuah keputusan itu seperti apa? Decision makingnya tuh seperti apa? Pertimbangannya seperti apa? Itu didapat dari seorang ayah. Ya, seperti kita ketahui bersama adalah ayah adalah pemimpin sebuah rumah tangga, yang dimana dari decision making ada di dia kan. Ketika ayah nggak berperan secara maksimal, akhirnya anak ini juga terpengaruh. Dan percaya nggak percaya teman-teman, ketika kita mengalami hal tersebut seperti ini ya, yang saya sebutkan tadi di atas, itu akan mengaruhi alam bawah sadar kita. Kalau tadi saya sebutkan, jadi dampak secara psikologi di sini, mungkin kalau buat teman-teman yang belajar psikologis tahu bahwa Carl Gustav Jung itu lebih banyak bicara tentang alam bawah sadar. Jadi kepribadian kita itu, segala tingkah laku kita itu berdasarkan alam bawah sadar kita sebenarnya, tanpa kita sadari. Yang kita lakukan, perilaku kita di luar itu cerminan dari apa yang ada di dalam. Makanya ketika kita melakukan kesalahan dan kita mendapatkan akibatnya, kita baru sadar. Dan akhirnya kita baru menyesal. Dan kalau kita mau selidik lagi, sebenarnya kita mengakui bahwa
salah satunya juga ada peran dari alam bawah sadar tersebut. Jadi ini benar-benar sangat mempengaruhi setiap kehidupan kita ya. Lebih tepatnya karakter kita yang di dalam ini loh. Oke, lanjut. Ya, slide yang ini. Jadi ini ada penelitian lagi ya dari Dr. Arman Nicole. Dia menemukan ketidakhadiran seorang ayah secara emosi maupun fisik itu mengakibatkan hancurnya. Di situ saya ada 4 poin ya. Jadi yang pertama adalah visi. Ya, visi ini berkaitan tentang tujuan hidup. Bicara juga tentang motivasi. Jadi ketika seorang anak nggak mendapatkan peran seorang ayah, saya kasih contoh adalah ketika dalam sekolah kita, ketika nggak ada sosok peran ayah, terus kita mendapatkan nilai yang pas-pasan. Ya kalau sekarang nilai pas-pasannya berapa? 60, 70? Atau 80? Nah semisal anggap aja, saya anggap 70 ya. Ketika sudah mencapai 70, karena seorang anak nggak ada sosok peran ayahnya, yang nggak ada yang nge-push dia akan merasa cukup. Oh ya aku cuma segini aja, yang penting lulus. Seperti itu loh. Konsep berpikirnya seperti itu, karena dia nggak ada yang ngasih tahu dia sebenarnya tujuan sekolah itu seperti apa sih. Nanti setelah sekolah ini selesai, apa sih yang harus dilakukan. Bahkan kalau kita tadi baca ya di Adonia itu, dia nggak ngerti tujuannya apa sih. Apakah cuma berambisi menjadi raja? Apakah itu aja? Motivasinya salah. Bukan karena keinginan. Adonia kan lebih karena keinginan. Meskipun dia tahu bahwa sebenarnya yang menjadi penerus itu adalah Salomo, tetapi karena keinginannya, karena motivasi yang salah tersebut, Adonia melakukan hal tersebut. Ya, yang kedua adalah value, nilai. Kalau tadi saya ceritakan teman saya, ketika nggak ada seorang ayah, nggak ada yang ngasih. Namanya value, namanya value namanya kehidupan, atau value dari namanya relationship itu seperti apa. Ya kalau kita tahu, kalau minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Ko David bahwa ketika kita berpacaran itu ada salah satu value yang nggak boleh kita tinggalkan, yaitu namanya kekudusan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Tetapi lebih dari itu, kita ngerti bukan masalah boleh atau tidaknya, tetapi lebih ke lihat esensinya apa sih. Pacaran itu esensinya seperti apa. Nah di sini pentingnya peran ayah yang ngasih tahu. Nah ketika kita nggak punya peran ini, atau ayah ini hilang, ya sudah, kita akhirnya menjadi buta. Yang ketiga adalah gambar diri. Jadi ketika seorang anak kehilangan sosok ayah ini, gambar dirinya kan hancur. Bahkan bisa dikatakan gambar dirinya kan pudar. Dia akan menjadi anak yang kurang pede, menjadi anak yang haus akan pengakuan, sampai melakukan kegiatan yang salah. Yang poin terakhir adalah komunitas. Jadi komunitas ini lebih mengajarkan bahwa seorang ayah itu mengajarkan bagaimana sih caranya bergaul, caranya memilih teman itu seperti apa sih, teman yang baik itu seperti apa sih. Jadi mengajarkan hal tersebut. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mendengarkan sharing saya pernah juga ada di kondisi fatherless ya. Jadi sebelum saya mengalami fatherless itu, saya sebenarnya juga, ayah saya masih berperan secara baik ya, menurut saya ya. Karena ketika kecil,
saya benar-benar mengidolakan ayah saya. Jadi ayah saya itu jadi panutan. Karena dia benar-benar menekankan pentingnya sebuah keluarga. Itu yang saya ingat benar-benar. Dan singkat cerita, ada kejadian yang nggak mengenakan buat saya sekeluarga, bahwa ternyata ayah saya punya wanita lain, yaitu yang membuat akhirnya saya kecewa. Tetapi sebelum itu ayah saya juga, saya manggilnya papa ya, jadi papa saya juga bilang dalam bergaul beliau nggak pernah juga membatasi saya dalam berteman ya. Jadi bertemanlah dengan semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang status ekonomis dan segalanya. Dan karena hal tersebut, saya juga lebih leluasa. Saya nggak pilih-pilih dalam berteman. Saya bisa bergaul dengan siapa saja, bisa ngobrol dengan siapa saja. Dan saya juga melihat hal tersebut dari sosok papa saya. Papa saya juga kalau ngobrol sama berbagai macam kalangan, dia bisa menempatkan diri. Jadi seperti itu, dia akhirnya selain ngomongi saya sebagai anaknya, tapi dia juga memberi teladan. Jadi bergaulnya seperti apa sih? Kayak gitu. Itu sosok ayah ya. Oke, jadi kalau boleh saya lanjutkan cerita saya, bahwa ada masa-masa ketika saya mengalami fatherless itu, ya saya benar-benar mengalami kepahitan sih sebenarnya. Sangat-sangat mengalami kepahitan, karena ayah saya yang bilang, papa saya yang bilang keluarga adalah segalanya, tetapi di satu sisi dia melupakan keluarganya. Ya, seperti tadi saya jelaskan di awal juga, ayah saya cuma hadir sebagai tuntutan ekonomi saja, tapi nggak pernah hadir di rumah. Jadi pulang kerja itu jam 9:30 malam, dan itu setiap hari. Dan saya cuma dikasih materi, cuma dikasih baju. Jadi saya pernah mengalami hal seperti itu, teman-teman. Dan pada malam hari ini sebenarnya saya juga nggak terlalu banyak sharing kebenaran firman Tuhan, karena sebenarnya tujuan dari firman saya pada malam hari cuma ingin menyadarkan buat teman-teman semua bahwa ketika teman-teman kehilangan sosok ayah ini, gak apa-apa, sadarilah, terima saja kenyataan ini. Oh, kalau ngomong gampang kok, iya, saya paham, saya juga pernah mengalami di situasi seperti ini. Tapi dari pengalaman ini, jadikan pengalaman ini sebuah pengalaman hidup yang benar-benar berarti buat kehidupan kita. Jadikan pengalaman ini bekal. Dan berhati-hatilah sama apa yang kita benci ya. Saya akan sharing bahwa papa saya punya kelemahan bahwa dia itu temperamen. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi, yang naik duluan itu adalah emosinya. Jadi pernah suatu kali ketika ada masalah keluarga, papa saya sudah marah duluan gitu. Dan secara nggak sadar, hal tersebut ternyata juga saya alami. Akhirnya saya juga mempunyai sikap temperamen seperti papa saya. Ini tanpa saya sadari ya. Jadi kalau berkaitan sama keluarga, seringkali yang menjadi ekspresi saya pertama keluar adalah emosi saya. Itu tanpa saya sadari. Meskipun saya tahu sebenarnya saya nggak suka hal tersebut, nggak suka watak papa saya. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah pergumulan tersendiri ya. Jadi saya cuma titip pesan sama teman-teman, berhati-hatilah sama apa yang kita benci.
Karena terkadang hal tersebut itu juga akan mempengaruhi diri kita secara tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Jadikan juga pengalaman hidup ini buat teman-teman semua. Waktu kita untuk mengintrospeksi diri. Sebenarnya respon apa sih yang tepat dalam menghadapi ini semua? Oke, saya nggak akan membahas lebih. Saya cuma mau mengencourage teman-teman semua bahwa ya ini karena baru minggu pertama, jadi saya cuma pembuka aja. Karena ke depan, di minggu-minggu depan akan ada pembicara-pembicara yang lebih hebat lagi dari saya dan materi-materi yang lebih dalam lagi dari ini. Jadi ini cuma membuka wawasan sama teman-teman semua bahwa kita ini nggak sendiri. Sebagai penutup, saya akan ngasih satu ayat ya, bahwa Tuhan itu juga peduli sama keadaan setiap dari kita. Apalagi kita yang kehilangan sosok ayah ya. Saya akan tunjukkan salah satu ayat yang menunjukkan hal tersebut ya. Kita buka di Mazmur 146 ayat yang ke-9. Oke, saya kasih waktu buat teman-teman untuk cari. Oke, sambil cari. Jadi kalau teman-teman suka baca Alkitab dan mau tahu lebih banyak lagi, ini cuma salah satu ayat ya. Kalau teman-teman mau searching lagi bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan keadaan anak-anak yang yatim. Jadi kalau di King James Version itu teman-teman ketik fatherless, itu akan muncul akhirnya beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli loh dengan keadaan anak-anak yang kehilangan sosok peran ayah ini. Oke, salah satunya di ayat ini, Mazmur 146 ayat yang ke-9. Oke, mari kita baca sama-sama ya sebagai penutup ya. 1, 2, 3. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Oke, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menjaga anak yatim. Jadi percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Bapa kita yang sangat baik, itu sangat sayang dengan kita. Oke, saya minta tolong main musik maju ke depan. Sebentar lagi selesai. Sebelum saya selesai, saya akan ngasih refleksi buat teman-teman semua ya. Ini satu pernyataan yang bisa teman-teman renungkan. Terlepas dari keadaan teman-teman saat ini mungkin. Oke, teman-teman multimedia mungkin bisa ditampilkan. Ini sebuah pernyataan. Ayahku adalah ayah terbaik yang Tuhan tempatkan dalam hidupku. Oke, buat teman-teman semua yang masih punya ayah ibu lengkap, masih mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan juga ibu, berbahagialah buat teman-teman semua. Mungkin ini pernyataan yang gampang ya, buat teman-teman yang nggak mengalami fatherless, sangat gampang. Tetapi buat teman-teman yang mengalami fatherless, yang mengalami kecewaan sama orang tua, terlebih sama papa, saya paham ini nggak mudah. Ketika saya di titik terendah saya bahwa ternyata saya nggak mendapatkan sosok ayah itu, dan ketika saya merenungkan ini, wah, susah. Saya merasa nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Papa saya sudah segitunya sama keluarga. Saya juga nggak minta teman-teman buat untuk mengampuni papa teman-teman, ya karena itu sebuah proses. Saya paham itu
proses yang sangat-sangat panjang dan bisa dibilang banyak yang dikorbankan. Percayalah, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Dan ketika sudah lewat itu semua, kita bisa dengan tulus ngomong pernyataan yang tadi. Ya, saya gak tahu apakah teman-teman masih ingat dengan pernyataan ini. Tapi coba aja direnungkanlah. Di rumah, didoakan, curhat sama Tuhan. Bisakah kita ngomong seperti itu? Di saat papa kita loh gak pernah memperhatikan kita. Ya, saya minta teman-teman renungkan aja di rumah nanti ya. Oke, sebagai penutup kesimpulan dari sharing saya pada malam hari ini. Oke, kesimpulannya boleh ditampilkan multimedia. Oke. Kita sebagai anak tidak dapat memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Tetapi kita dapat memilih mau menjadi anak yang tetap melakukan tanggung jawab sebaik mungkin. Ya, kita ada tugas dan perannya tersendiri, terlepas dari peran orang tua kita. Ya, yakin dan percayalah bahwa ya kita nggak bisa milih kan. Tapi jadikan hal tersebut bekal buat setiap dari kita. Oke, next lanjut slide terakhir. Yakin dan percayalah bahwa keluarga di mana Tuhan tempatkan kita sekarang merupakan tempat terbaik untuk menempa karakter kita dan jadikan pengalaman tersebut menjadi bekal kita berumah tangga kelak. Ya, prosesnya masih panjang ya, prosesnya sangat panjang. Saya paham teman-teman. Tapi jadikan hal tersebut pengalaman yang berharga. Karena kalau kita kaitkan sama tema bulan lalu ya, kalau kita nggak selesai di sini, percayalah rumah tangga kita juga akan kacau. Karena karakter kita nggak penuh. Jadi kita harus selesai dulu di sini, baru kita bisa next step. Oke, ada amin teman-teman? Siapa yang mau mempunyai hati yang mengampuni, boleh angkat tangan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan dong. Oke, saya akan tutup dengan doa. Ya Bapa kami yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini bukan suatu kebetulan. Dalam setiap pergumulan kami di keluarga kami percaya bahwa rancangan-Mu yang indah dapat terpancar ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang kehilangan sosok ayahnya dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu sadar dan paham ya Tuhan, bahwa itu tidak mudah ya Tuhan. Tapi kiranya Kau sendiri memberikan kekuatan, Kau sendiri memberikan pengharapan bahwa ada satu pribadi yang gak pernah meninggalkan mereka, yaitu Engkau saja ya Tuhan. Materaikan firman ini Tuhan dalam loh hati kami ya Tuhan. Biarlah Rema ini juga terus berbicara pada kami hari demi hari ya Tuhan. Setiap harinya ingatkan kami selalu, kasih-Mu selalu nyata pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja ya Tuhan. Kau materaikan firman ini dalam kebenaran salib-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Kau materaikan dalam hati kami. Bapa, tiba saatnya bagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Berkati setiap kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menerima persekutuan tubuh dan darah-Mu. Mari teman-teman, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan roti sebagai lambang tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum anggur sebagai lambang darah Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kamu syukur. Mari teman-teman ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur atas pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik. Terima kasih ya Bapa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, Saudara Lukito. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, bantu kami Tuhan. Kami enggak mampu tanpa Tuhan, kami enggak mampu tanpa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap hati kami. Bapak, Engkau lihat, mungkin ada teman-teman kami yang mengalami kepahitan dengan orang tua, yang tidak merasakan sosok seorang ayah, fungsi seorang ayah. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman ini
kami boleh melepaskan pengampunan untuk orang tua kami ya Bapa. Biarlah lewat tubuh dan darah-Mu hati kami dipulihkan. Biarlah lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan kami boleh dimampukan untuk mengampuni setiap apa yang menyakiti hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Berkati juga pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di ibadah sore malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persembahkan buat Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan upahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Betani. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini Tuhan. Memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanusa Putra. Biarlah Tuhan memberikan visi misi, biarlah Tuhan memberikan hikmat buat hamba-Mu Tuhan untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu di Betani ya Bapa. Biarlah dalam setiap hidupnya, setiap pelayanannya, apa yang dia kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk youth di tempat ini juga Tuhan. Berkati Cornerstone Tuhan. Berkati youth pastor kami, Ko Billy. Berikan hikmat, berikan dia pemikiran, berikan dia inovasi-inovasi terobosan yang baru supaya Ko Billy dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami juga jemaat Cornerstone di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan setiap ibadah kami datang, kami pulang tidak sama ketika kami datang. Biarlah kami pulang boleh memperoleh pembaruan, baik itu pikiran, baik itu hati, baik itu kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami dipulihkan, hati kami selalu dibarukan oleh firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan selalu disingkapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami. Biarlah Tuhan kami dapat kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali dengan penuh sukacita, penuh dengan kerinduan. Kami mau untuk beribadah, memuji, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Teman-teman, pulanglah. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang selalu menolong, mengingatkan dan membimbing kehidupan kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan.